Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria. 9,8 Pro 2 Atambua teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Sore Ceria Pro 2 FM Atambua. Seperti biasa setiap sore kita hadir bersama teman-teman yang berprestasi. Kali ini jauh sekali teman kita langsung datang dari Keva Menanu, luar biasa. Selamat sore kakak berdua. Selamat sore. Ini ada kakak Xavier ya, betul panggilannya ya. Xavier panggilannya. Atau nama lengkapnya adalah Kak Franciscus Saverius OB. Ya benar ya. Ada juga Kakak Oni. Nama lengkap siapa nih Kakak Oni? Lucianus Oni Lalian. Oke, ini teman satu kelas dari Kak Xavier yang juga membantu dalam proses Kak Xavier ini menerbitkan sebuah buku ya. Oke, jadi mereka ini adalah mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan Visipol Unimor. Wah, luar biasa. Terima kasih ya sudah jauh-jauh nih hadir dari Keva nih kakak berdua. Luar biasa sekali nih. Jadi teman-teman mungkin masih bertanya-tanya yang belum tahu, belum lihat Instagram kita ya. Sore ini kita bakal ngobrol bersama Kak Xavier dan Kak Oni ini terkait buku yang mereka tulis ya. Khususnya ditulis oleh Kak Xavier tentang menolak mundur gerakan komunitas sosial membangun Biin Mavo. Ini adalah buku tentang civil society gitu ya Kak ya. Itu apa ya, komunitas sosial gitu ya? Komunitas sosial. Oke, baik. Dan juga Kak Xavier ini sebenarnya punya banyak prestasi ya. Kalau Kak Oni ini membantu dalam proses riset dari buku menolak mundur ini. Wah, luar biasa. Kak Xavier juga punya prestasi lain yang banyak, yaitu pernah juara 3 turnamen pencak silat Bali International Championship 1, juga pernah dapat juara 3 turnamen internasional Nangunsat Kerti Loka Bali, dan pernah dapat juara 2 tim lomba debat ilmiah oleh program studi ilmu pemerintahan Visipol Unimor ya di tahun 2023. Wah, luar biasa nih. Kali ini Kak Xavier boleh ya berbagi cerita yang bisa menginspirasi kita ya. Oke, boleh diceritakan nih Kak tentang buku Civil Society ini, menolak mundur nih. Awal mulanya kenapa nih Kak Xavier ingin menulis buku ini gitu? Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua dan pemirsa dimanapun berada. Jadi awal penulisan buku ini tidak saja begitu muncul sendiri, tetapi berawal dari proses perkuliahan. Di semester 3 ada mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ino Sengkoen, dosen muda terbaik, salah satu dosen muda terbaik di Unimor. Jadi dalam mata kuliah negara dan masyarakat sipil kemudian kita dibagi beberapa kelompok untuk melakukan riset tentang komunitas-komunitas sosial yang ada di Keva Menanu. Jadi ada beberapa komunitas-komunitas sosial yang kemudian kami melakukan riset. Ada komunitas greenhouse yang kemudian mereka bergerak di bidang lingkungan, mengatasi isu-isu lingkungan, khususnya di pelataran Mutis. Ada juga komunitas literasi yang ada di Keva Menanu, Klik. Jadi komunitas-komunitas ini kemudian berperan penting di dalam membantu pemerintah untuk mengatasi isu-isu pembangunan yang kompleks terjadi. Jadi setelah melakukan riset, kemudian saya tertarik untuk kemudian melakukan riset ulang. Jadi karena Bapak Ino Sengkoen kemudian memberi motivasi untuk kalau bisa hasil riset ini kemudian bisa menciptakan satu karya ilmiah, sehingga saya tertarik. Jadi setelah hasil riset tersebut, saya kemudian datang dengan beberapa teman untuk menemui Bapak Ino untuk berkonsultasi, untuk membantu menjadi mentor untuk menghasilkan buku tersebut. Jadi dari semester 3 itu kemudian karena banyak kendala dan waktu,
yang tidak cukup, maka di semester 6 saya kembali menemui Bapak Ino untuk melakukan konsultasi. Jadi kemudian saya membuat outline-nya, lalu saya mendatangi Bapak Ino dan berkonsultasi, lalu saya mulai menulis. Jadi proses penulisannya juga ya banyak kendala, terkadang jenuh, tetapi ada satu motivasi bahwa kita kemudian harus menghasilkan satu karya yang kemudian bisa membawa kita ke karena memang hobi saya juga menulis. Jadi setelah mendatangi Bapak Ino dan melakukan konsultasi, kemudian saya juga menghubungi penerbit Bima Damai Utama yang kemudian membantu dalam memberikan surat pengantar penelitian hingga membantu hingga proses penerbitan. Oke, luar biasa. Ini jadi kayak challenge dari dosennya itu tadi ya Kak ya. Jadi dalam penulisan Bapak dosen juga berperan penting sebagai mentor dan motivator. Di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan diri untuk membantu saya, membimbing hingga buku ini bisa terbit. Oke, ini bagian dari tugas perkuliahan juga ya? Sebenarnya bukan bagian dari tugas perkuliahan, tetapi saya terdorong untuk kemudian mempunyai satu dorongan untuk menciptakan suatu karya yang kemudian bisa juga kita selesai dari Unimor, tidak hanya kita datang dan belajar, tetapi kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian bisa membanggakan ke diri sendiri, keluarga maupun universitas, terkhususnya prodi ilmu pemerintahan. Oke, baik ya. Itu awal mulanya buku itu akhirnya bisa ditulis ya melalui riset dulu. Jadi perjalanannya ini dari semester berapa sampai sekarang semester berapa? Untuk sekarang semester 8, awalnya dari semester 3. Oke, selesainya di semester? Selesainya di akhir semester 7 2004 akhir itu baru diterbitkan. Oke, ini sekitar berapa tahun ya? 2 tahun ada ya? 2 tahunan lebih. Ya. Luar biasa. Nah, tadi Kakak Safer bilang ada dengan teman-teman yang melakukan riset, termasuk Kak Oni juga di dalamnya. Ini berarti ada berapa teman waktu itu? Waktu itu dibagi beberapa kelompok. Jadi ada yang melakukan riset di greenhouse, termasuk Kakak Oni, mereka di greenhouse. Saya dan beberapa teman di komunitas literasi kreatif Kemenanu. Lalu ada juga yang di Beta Timor, lalu ada juga yang di partai politik di PSI dan sebagainya. Jadi hampir kelompok-kelompok civil society ini terjama, jadi dilakukan riset. Jadi tujuan melakukan riset itu juga kemudian kita melihat aktivitas mereka, apa yang mereka buat, yang kemudian membantu pemerintah untuk mengatasi isu-isu tersebut. Oke, luar biasa. Berarti melakukan riset di komunitas-komunitas itu tadi ya, bukan hanya satu gitu. Nah, selanjutnya Kak Oni ini mungkin bisa ceritakan pengalaman turut bersama dan Kak Safer. Ini pengalaman apa yang dilakukan di lapangan saat itu? Baik, terima kasih dan selamat sore. Jadi saya sendiri selaku saudara dari saudara Safer, keterlibatan atau kontribusi saya ketika bersama dengan saudara Safer hingga beliau bisa menerbitkan satu buah buku yang secara personal saya sangat mengapresiasi, karena sosok kita mahasiswa, kami mahasiswa ketika di bangku kuliah lalu menciptakan suatu karya yang besar seperti buku ini adalah suatu kebanggaan bagi diri dan juga keluarga. Terlepas dari itu, saya dan juga ada 2 teman Nona bersama saudara Safer, kami berkontribusi untuk membantu teman Safer ketika kami turun ke lokasi-lokasi penelitian, misalkan organisasi-organisasi masyarakat yang menjadi label untuk kami mencari informasi. Di situ kami sebelum berangkat kami menyiapkan draft pertanyaan, sehingga ada teman 2 orang cewek, mereka menulis dan juga merekam apa yang kami pertanyakan terhadap organisasi masyarakat yang kami datangi sebagai narasumber.
Jadi Oke. kontribusi kami pada prinsipnya adalah membantu saudara Safer untuk apa? Melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan draft pertanyaan kami. Oke, untuk menggali informasi Menggali informasi. dari ya. narasumber-narasumber kompeten itu tadi ya. Luar biasa. Berarti ini kerjasamanya luar biasa ya. Jadi turun riset ini waktunya berapa lama nih? Untuk turun risetnya waktunya itu kurang lebih hampir 2 bulan. Karena ada ketika contohnya beberapa contohnya di pers ketika dihubungi untuk kemudian kita datangi untuk mau diwawancara. Pas kita mau wawancara tidak ada respon sehingga kita kemudian harus mencari media lain untuk kemudian kita melakukan riset. Jadi dalam proses wawancara juga memang banyak kendala. Jadi, mungkin salah satunya seperti itu. Jadi teman-teman juga membantu saya dalam proses wawancara sehingga saya juga dapat terbantu. Oke, baik. Ada kendala saja ya pasti yang dihadapi. Jadi berjalan kurang lebih 2 bulan ini. Kemudian nih, setelah menulis buku ini untuk mencari penerbitnya itu bagaimana? Susah atau mudah nih? Jadi untuk mencari penerbitnya juga awalnya tidak terlalu mendapat informasi. Hanya karena ada kakak yang punya relasi ke situ, jadi saling bertukar informasi. Ada penerbit juga di Keva. Jadi karena selama ini kan untuk penerbit yang kita tahu kalau di Kupang hanya Inara, lalu mungkin di penerbit-penerbit besar di Jawa. Tetapi kan kalau penerbit yang sudah ada dekat di tempat kita berada kan lebih gampang kita bangun komunikasi. Sehingga ketika saya dapat informasi saya langsung mendatangi. Saya hubungi Pak Ishak Manubulu sebagai pimpinan, lalu saya datangi dan berdiskusi terkait proses pencetakannya. Oke, baik. Nah, setelah ini tadi kan membantu proses riset itu bersama tim begitu ya. Kalau Kak Oni masih terlibatkah dalam Kak Safer menulis kemudian menerbitkan buku itu masih membantu nggak nih? Kalau terkait dengan kelanjutan dari proses penulisan, kami biasa membantu seperti tadi menggali informasi ketika di narasumber. Tapi biasanya pulang karena lokasi tempat tinggal berbeda. Beliau selalu minta kiriman video atau catatan-catatan yang sudah kami dapat dari narasumber, lalu beliau olah di rumah. Karena kami lokasi tempat tinggalnya berbeda. Oke, baik. Nah, dalam proses penerbitan buku ini ada mungkin direvisi begitu berapa kali mungkin pernah? Ya, jadi waktu kita berikan naskahnya kemudian masih di layout katanya. Jadi kemudian diajukan untuk proses ISBN-nya. Nah, dihubungi dari penerbit bahwa ada beberapa kalimat yang kemudian masih ada unsur penelitiannya sehingga itu harus diedit. Jadi tulisan-tulisan itu kemudian diedit lagi oleh penerbit dan memang prosesnya cukup lama sehingga kita butuh sabar. Jadi kalau mau jadi penulis tuh yang pertama tuh tabah, sabar dan harus konsisten. Jadi kalau mau tulis sesuatu kita harus konsisten. Oke, ini tips dari Kak Safer ya, langsung membagikan tips kalau mau jadi penulis itu tabah, sabar, konsisten terhadap isi tulisannya itu tadi. Berarti berapa kali itu direvisi atau menunggu penerbitan buku itu berapa lama tuh Kak? Menunggu penerbitan buku itu kurang lebih mungkin 2 bulan lebih. 2 bulan karena ketika kami turun untuk PKM kan waktu semester akhir itu harus turun PKM. Jadi ketika turun untuk PKM saya serahkan naskah. Dan setelah masuk kembali ya sekitar 1-2 bulan baru dikabarkan bahwa lulus ISBN-nya, jadi dicetak.
Oke, baik. Melalui proses yang panjang juga ya untuk Ya. penerbitan buku ini. Jadi untuk mahasiswa, saya salah satu mahasiswa pertama yang menerbitkan buku di Universitas Timur, buku Oke. ilmiah pertama. Luar biasa. Nah, langsung saja nih. Kira-kira apa nih pesan yang Kak Safer ingin sampaikan dari buku ini mungkin? Pesan, karena di dalam buku itu ada salah satu isu yang saya ambil adalah isu literasi. Sehingga pesan saya mungkin kepada mahasiswa atau anak-anak muda, sehingga di era sekarang ini memang tingkat literasi kita itu sangat minim. Iya. Apalagi khususnya di TTU ya, sangat minim. Jadi orang lebih tertarik untuk memainkan gadgetnya dibanding membaca buku. Sehingga pesan saya mungkin kita kemudian harus merubah mindset bahwa buku memang merupakan investasi yang paling baik. Membaca buku merupakan investasi yang paling baik. Sehingga kemudian kita harus mulai dari sekarang bahwa kita harus membaca. Lalu mungkin pesan kepada prodi saya, mungkin ilmu pemerintahan, kemudian mungkin kedepannya bisa dihidupkan kembali majalah dindingnya, sehingga buah pikir dari mahasiswa itu kemudian dipublish, sehingga kemudian bisa ada bibit-bibit penulis selanjutnya selain dari saya mungkin. Oke, amin ya. Baik, nah setelah diterbitkan, dirilis buku ini, Kak Oni bagaimana nih perasaannya akhirnya Kakak Safer nih seorang sahabat bisa menerbitkan buku nih? Tanggapannya seperti apa? Baik, secara pribadi respon atau tanggapan saya terkait dengan upaya dari saudara Safer dan juga keterlibatan kami meskipun kecil-kecilan sampai penerbitan ini, kami sangat bangga. Karena keluaran dari buku ini adalah hasil upaya dari kami semua. Meskipun kontribusi kami sangat sedikit. Tapi secara teman, saudara, sahabat, kami berbangga. Karena sudah berkontribusi baik untuk diri, lalu menarik daya kami juga untuk menulis. Dan sampai kami hanya terlibat untuk apa? Berkontributor saja. Kami juga harus menjadi penulis. Oke, akhirnya langsung termotivasi ya. Tapi dengar-dengar Kak Oni juga penulis ya? Ya. Penulis apa nih? Kalau saya lebih domainnya ke sastra. Oke, sastra. Nanti kita bedah khusus nih sastra sama Kak Oni, boleh ya? Boleh sekali. Udah nulis sastra juga? Udah menerbitkan cerita sastra mungkin? Sudah. Oke. Sudah diterbitkan. Waktu itu terbit sama-sama masukkan file, lalu dari saya punya diterbitkan lebih duluan baru saudara Safer. Oke, baik. Nanti kita bahas ya buku versi sastranya dari Kak Oni ini. Luar biasa banget nih. Ini remaja-remaja prestasi dari Universitas Timur ya. Dari Keva Menanu TTU, luar biasa. Keren banget nih Kak. Nah Kak Safer, bagaimana perasaan setelah bisa menerbitkan sebuah buku karya sendiri, karya tulisan sendiri? Apa sudah puas, cukup puas, sangat puas, atau masih ada yang kurang begitu? Kalau terkait puas, mungkin perasaannya bangga, tetapi ada satu perasaan di mana lebih penting dari semuanya itu adalah bersyukur. Kemudian kita harus bersyukur, apapun yang kita hasilkan kita tidak boleh kemudian menganggap bahwa hal ini sangat luar biasa. Jadi apa yang hidup itu kemudian menjadi pelajaran bahwa setiap orang yang kita temui, apa yang tiap hari kita rasakan, kita kemudian harus belajar. Jadi hidup itu proses untuk belajar dan terus belajar. Oke, jadi seperti itu ya, bersyukur dan tidak puas sampai di situ ya. Jadi kalau puas nanti pasti tidak mau berkarya lagi, seperti itu. Ini teman Pro 2, ini pelajaran yang bisa kita dapat dari Kak Safer, seorang penulis buku nih. Nah Kak Safer ini juga punya prestasi lain ya, kita boleh beralih sedikit nih ya Kak ya, di bidang lain seperti pencak silat ya. Oke, ini ada lomba apa lagi nih Kak yang Nangun Satkerti Loka Bali ini?
Kalau Naunsat Ketiloka itu juga turnamen pencak silat. Oke, ini pencak silat Iya. ya. Berarti sisi lain Kak Safer ini adalah seorang atlet pencak silat, luar biasa. Juga sebelumnya juara 2 tim lomba debat ilmiah. Ini bersama Kak Oni kah? Tidak? Iya, Oh, itu bersama satu Kak tim. Oni juga, Iya. satu tim, luar biasa. Solid ya. Iya. Ini berarti dari awal nih sudah sekelas bersama ya. Ya. Iya. Dan memang teman sejati. Jadi Oke. itulah. Dari awal masuk, ya. Saling mendukung. Saling mendukung. Oke, luar biasa. Nah, kita ke lomba debat ilmiahnya dulu nih. Ya. Mungkin boleh dibahas. Ini tentang apa nih lombanya nih Kak? Waktu lomba debat itu temanya cerdas kritis dalam berdemokrasi. Ya. Temanya. Masih ingat ya? Ya. Jadi timnya itu kami bertiga. Yang satunya itu kakak kelas namanya kakak Aldi Muda. Jadi kami kemudian lomba dan mendapat juara 2. Lomba itu diadakan oleh prodi kami sendiri, prodi ilmu pemerintahan, dan itu adalah kegiatan tahunan. Oke, Dan betul. memang patut kita apresiasi bahwa kemudian prodi mengadakan kegiatan-kegiatan yang ilmiah sehingga dapat mendorong macam mahasiswa-mahasiswa untuk kemudian ikut berkompetisi, sehingga apa yang kita dapat di ruang perkuliahan pun kemudian kita eksplorasikan, tuangkan dalam kita macam ya mengeksplorasikan lah, ya, sehingga ilmu itu kemudian tidak mati. Oke, baik. Dieksplor akhirnya bersama, terus dikompetisikan gitu ya. Akhirnya kita juga semangat untuk belajar bersama begitu. Jadi dengan adanya lomba akhirnya pasti sama-sama kayak harus belajar, harus menang. Jadi semua termotivasi untuk belajar. Bagaimana nih Kak Oni, masih ingat cerita waktu lomba saat itu? Jadi awal mula kami mengikuti kegiatan lomba debat yang diselenggarakan oleh prodi, dan itu ruang lingkupnya seluruh universitas di Pulau Timur terlibat. Oh iya. Ya benar, termasuk ada teman-teman STISIP dari Atambua, ada juga dari Malaka, lalu dari Kupang. Ya. Hanya mungkin teman-teman daratan beberapa daratan itu yang tidak ikut, Flores kayaknya tidak ikut. Jadi ketika awal mula itu kami diajak oleh kakak kelas tadi, namanya Kak Aldi. Beliau mengajak kami untuk membuat satu tim, membentuk satu tim. Keterlibatan kami jadi mencapai titik juara 2 itu melalui proses panjang, karena setiap malam saudara Safer harus dari Memuti terus hingga saya di Kilo 6, baru kami berarah ke saudara Aldi, itu di dalam kota. Jadi setiap malam kami melakukan perjalanan panjang. Ya, kegiatan kumpul dan untuk bedah tema-tema yang akan diperlombakan dan juga kami sandingkan ya. Jadi setiap malam itu kami melakukan pertemuan untuk membedah sampai proses itu mulai. Dan juga ketika kami melakukan kegiatan perdebatan dari awal babak pengisian hingga akhir, setiap dalam sesi atau babak itu kami menumbangkan teman-teman yang lain, hingga akhirnya kami harus mencapai titik juara 2. Wah, luar biasa. Masih ingat waktu itu berapa peserta nih dari universitas yang ada di Timur ya? Ternyata saya kira ini internal Unimor saja, ternyata dari seluruh NTT ya. Benar. Sekitar 16 tim ya. Ya, belasan tim ya. Luar biasa. Sekitar 16 tim. Masih ingat yang juara 1 waktu itu? Masih. Dari teman-teman dari Undana. Oh, Undana. Kami kalah dari teman-teman Undana. Oke, tak apa, tuan rumah tapi masih tetap dapat juara ya. Lumayan sekali ya. Kita istilahnya di daerah bisa bersaing juga dengan teman-teman yang di kota. Seperti itu, luar biasa. Baik, dan kita boleh ke Kak Safer dulu nih untuk pencak silatnya. Ini sudah sejak kapan nih Kak Safer bisa tahu olahraga pencak silat ini? Jadi saya tekuni bela diri itu sejak 2010. Jadi saya masuk dan tergabung dalam perguruan IKSP Kerasakti. Jadi untuk turnamennya memang karena di TTU waktu itu belum masuk IPSI, sehingga belum bisa berpartisipasi dalam turnamen-turnamen.
Jadi waktu itu saya kebetulan kerja di Bali, jadi aktif di sana sehingga tergabung ikut seleksi antar sesama. Waktu itu turnamen pertamanya itu di antar perguruan di Jawa Timur, di Banyuwangi. Tapi karena ketika persiapan untuk tanding ke sana, saya sempat cedera kaki. Tapi mau tidak mau harus ke sana. Tapi ketika di sana tidak dapat juara karena cedera. Jadi balik dari sana tetap berlatih meskipun patah. Jadi memang resiko pesilat di situ. Kadang kalau biasa yang paling terjadi itu keseleo. Jadi balik dari sana ada turnamen Bali International Championship 1. Jadi ada support dari senior sebagai donatur sehingga kami masuk dan terjun. Di Bali International Championship 1 itu turnamen untuk semua negara. Jadi waktu itu ada yang sempat dari Amerika, ada dari Singapura juga tergabung di situ. Jadi ya memang mungkin juga baru awal-awal kita juga belum mempunyai kemampuan yang lebih sehingga mungkin jatuhnya ke juara 3. Begitupun di turnamen Nansat Kertilo. Baik, itu membawa nama provinsi Bali seperti itu atau nama pribadi? Itu membawa nama perguruan. Ya. Itu ya. Kontingennya. Perguruan yang dari Bali seperti itu. Oke, ini 2 kali di Bali ya Kak. Waktu itu sudah kenal Kak Oni? Belum. Waktu itu belum. Itu tahun berapa tuh boleh tahu? Tahun 2000 atau 2019 saya juga sudah agak lama. Sudah lama ya. Luar biasa. Ini dalam kondisi cedera saja bisa dapat juara 3 ya. Apalagi tidak nih. Yang kejuaraan kedua juga ada cedera atau tidak? Tidak. Kalau yang kedua tidak, tapi yang memang kita juga kemudian harus mengakui kelebihan-kelebihan orang lain. Betul ya. Memang ada saatnya ya. Mungkin ini lebih ke sering dapat juara 3 ini. Kayaknya ada sesuatu dengan angka 3. Apa anak ketiga atau? Ya, anak ketiga juga. Luar biasa. Harus rubah nih. Tapi tidak bisa ya, sudah lahir ketiga. Jadi ini identik dengan angka 3. Tapi akhirnya bisa bersama Kak Oni mendapat juara 2 ya di debat ilmiah waktu itu. Saat debat itu kira-kira apa nih yang menjadi kendala dari tim kakak berdua nih sampai akhirnya tidak bisa dapat juara 1 gitu? Waktu masuk final itu kan memang waktunya mepet, dikasih waktu kurang lebih 15 menit untuk kemudian kita susun materi sehingga penguasaan terhadap materi itu mungkin kurang sehingga kemudian kami jatuhnya juara 2. Oke, jadi kurang penguasaan materi. Ya, karena dengan waktu yang singkat itu kita harus kemudian harus susun materinya, kita harus menguasai dua tim pro dan kontra. Jadi karena kan setelah menyusun materi baru kita undi. Jadi kita jatuhnya dapat apa di tim pro atau tim kontra. Oke, baik. Ini yang kadang kalau kita sudah dapat isu positif, kalau kita harus kontra ini yang menjatuhkan kita seperti itu ya. Dari Kak Oni mungkin ada cerita lagi tentang debat seperti itu. Sampai kami harus mendapatkan juara 2 itu juga poinnya bahwa seperti yang sudah disampaikan saudara saya bahwa kita harus mengakui kelebihan dari teman-teman di Undana. Karena mereka di sana mungkin soal ruang lingkup belajarnya itu lebih di atas dari kita di Timor. Dan juga sampai kendala itu karena seperti yang disampaikan bahwa persiapan ketika kami memasuki babak final berhadapan dengan teman-teman Undana, kami diminta lotri, dipersiapkan materinya 15 menit dan itu belum tahu kami di tim pro atau kontra, dan juga kami harus siapkan dalam waktu itu juga bertepatan dengan jam siang, harus makan siang, tetapi kami tidak makan. Mungkin itu juga efek dari kurang makan dan minum sehingga kami harus bisa mendapatkan juara 2. Betul ya. Ini kurang dapat asupan ya. Di lambung ya. Jadi berpikir juga butuh tenaga ya kayak betul. Jadi kurang konsentrasi akhirnya.
Luar biasa, banyak faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan sesuatu itu terkendala ya Kak ya. Baik, ini seru banget perjalanan suka duka kakak berdua dalam mendapat sebuah prestasi ya, termasuk Kak Safer yang akhirnya bisa meluncurkan sebuah buku tentang civil society. Luar biasa. Kak Safer, apa nih yang terus menyemangati, memotivasi Kak Safer untuk berada sampai ini ya, sampai bisa meluncurkan sebuah buku? Kan ada juga tuh rasa penat tadi ya di perjalanan akhirnya berhenti seperti itu. Akhirnya semangat lagi karena apa nih? Baik, jadi kalau motivasi untuk lebih ke menulis ya. Jadi motivasi untuk menulis yang pertama itu edukasi. Jadi apa yang kita apa yang kita punya, apa yang kita pikirkan dan kemudian kita tuangkan. Sebenarnya kemudian dapat juga menginspirasi orang lain. Selain itu mungkin karena hobinya memang menulis. Jadi selain saya sering baca-baca, saya juga aktif menulis di blogspot pribadi, sehingga memang kemudian tidak berhenti sampai situ, kayaknya harus lebih dari situ ya. Akhirnya lewat tadi perjalanan tadi semacam dimotivasi juga oleh Bapak Ino Sengkoen, kemudian dibimbing, maka kemudian saya bertekad untuk lahirkan buku tersebut. Oke, luar biasa. Nah Kak, ini kan kita minta tips juga ya. Biasa penulis itu termasuk saya nih, kita menulis cerita lah begitu. Itu kadang kita terkendala saat inspirasi kita, ide kita buntu seperti itu ya. Kalau Kak Safer sendiri itu mencari ide saat kehilangan inspirasi, itu Kakak cari inspirasi dari mana gitu? Baik, jadi untuk selama dalam proses penulisan memang terkadang banyak kendala. Tetapi selain mencari inspirasi, mungkin melalui membaca dan sebagainya, kemudian kita sadar bahwa berdoa itu penting. Jadi dalam proses penulisan juga saya sering berdoa bagaimana Tuhan membantu kita untuk kemudian kita bisa menyelesaikan karya tersebut. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pencapaian yang kita capai pun belum cukup. Yang ada sesuatu yang lebih besar dari itu adalah kita harus bersyukur dan kita harus memohon bahwa sehingga kemudian Tuhan mungkin bisa menganugerahkan kita sesuatu yang membuka pikiran kita mungkin, sehingga kita bisa menulis juga. Oke, luar biasa. Jadi ya di segala situasi apapun ingat ada Tuhan ya. Jadi otak sudah mulai buntu karena Tuhan yang mengendalikan kita ya. Minta kembali kepada Tuhan ya. Oke. Tuhan bantu buka jalan akhirnya. Luar biasa banget nih Kak Safer. Jawabannya langsung betul juga ya. Kita kadang anak muda nih ya, pasti realistis lah kalau sudah ya sibuk dengan urusan dunia, apalagi sudah pegang gadget, HP segala macam, pasti lupa ibadah. Biasa lalai gitu ya. Apalagi kalau sudah nongkrong sama teman-teman ya. Wah, sudah ngopi, bercerita, wah lupa waktu ya. Benar. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk atletnya nih, Kak Safer masih jalan? Masih latihan? Baik. Saya di rumah memang sibuk kuliah. Kadang mungkin bantu pekerjaan orang tua. Tapi saya juga ada bentuk, artinya ada buka satu latihan. Sehingga kemudian saya mendorong adik-adik untuk kemudian bisa lebih dari saya. Jadi kita sementara memang mempersiapkan. Jadi untuk peralatan macam samsak, pitching dan sebagainya, alas tara itu kami buatnya macam celengan, tabungan. Jadi setiap hari latihan itu kita tabung. Jadi saya mengajar selain kita melatih anak-anak, adik-adik kita untuk kuat secara jasmani, fisik. Kita juga melatih mereka bagaimana cara untuk kayak mungkin menabung atau hal-hal lain. Jadi kita pada intinya bahwa ketika kita berada dalam suatu lingkungan, kita harus membawa dampak yang positif. Sehingga untuk aktivitas latihan atletnya sementara masih jalan. Jadi murid-murid yang adik-adik yang bergabung bersama saya kurang lebih ada 20 orang. Sehingga memang waktu kemarin ada kesempatan turnamen di Kupang, itu MMA.
tapi karena adik-adik mungkin mentalnya belum mantap, jadi perlu dipersiapkan lagi. Ya, harapan saya ke depan ada yang dari di bawah bimbingan saya kemudian bisa mengikuti jejak ataupun lebih baik dari saya. Wah, ada adik-adik bimbingan ya? Ya. Ini ada sekitar berapa orang nih Kak? Ya, kurang lebih 20. Wah, Ya. luar biasa. Jadi masih terus dibimbing sama Dibimbing. Kak Safer di tengah kesibukan Ya. perkuliahan. Oke, nah Kak Oni, ini kita boleh tanya nih. Kak Oni bersahabat sama Kak Safer ini sudah berapa lama nih? Hampir 4 tahun. 4 tahun ya. Ini kenal dari kuliah ya? Awal masuk kuliah. Awal masuk kuliah. Nah, dengan prestasinya Kak Safer seperti ini, kalau Kak Oni sendiri melihat Kak Safer ini sosok yang seperti apa? Mungkin ada sisi lain yang kita tidak tahu. Kak Safer ternyata walaupun dia berprestasi, tapi dia ada sisi lain loh. Apa kira-kira? Tapi seperti apa sih Kakak Oni melihatnya? Kalau secara pribadi saya melihat saudara Safer itu orangnya itu tenang, pendiam, Oke. disiplin, Wow. tegas dan konsisten. Oh. Itu secara personal saya memandang kurang lebih 4 tahun kami bersama. Oke, orangnya tidak main-main ya berarti. Iya. Konsisten ya. Terhadap waktu seperti itu, luar biasa. Tapi suka bercanda juga ya? Tidak. Kalau beliau bercanda itu hanya untuk orang-orang yang ia kenal akrab. Oke. Kalau belum terlalu beliau ya Kalau Kak Safer sendiri merasa Kak Safer itu introvert atau tidak nih? Karena kebanyakan kayak orang penulis itu lebih kayak orang yang introvert ya, pendiam seperti itu, kayak tidak suka bergaul keramaian seperti itu. Kak Safer seperti itu mungkin? Baik, mungkin saya memang tipe orangnya introvert. Oh iya. Jadi betul. kalau aktivitas di rumah, jadi kalau tidak ada aktivitas macam membantu orang tua, saya biasa lebih berdiam di kamar dan membaca buku. Oh. Jadi saya biasa lebih suka membaca-baca buku macam filsafat, sehingga kemudian mungkin karena kalau kita semakin kita membaca, kita lebih semacam investasi. Jadi pikiran kita semakin kritis. Betul. Sehingga memang dari dulu memang hobinya membaca. Jadi kalau tidak ada aktivitas ya berdiam di rumah. Kalau untuk bersosialisasi ya terkadang keluar macam ada teman-teman yang berduka atau apa, kita memang sering aktif. Jadi meskipun kita introvert dan berdiam diri di rumah, tetapi ketika ada hal-hal positif kita pun harus keluar. Jadi kita kemudian melihat lingkungan sosial kita itu sebagai bagian dari kita. Jadi bukan berarti berdiam diri dan tidak keluar atau tidak bersosialisasi, tetapi hal-hal positif, kegiatan-kegiatan positif macam di gereja atau di lingkungan sekitar kita perlu. Saya juga turut aktif. Kak Safer punya hobi lain apa mungkin selain menulis, membaca, olahraga? Selain menulis, membaca, mungkin bela diri saja. Bela diri. Ya. Oke, teman Pro 2. Jadi dari cerita Kak Safer ini teman Pro 2 juga bisa mungkin belajar ya bahwa Kak Safer itu punya segala sesuatu yang bisa dikembangkan, diasah, digali, dan itu jadi potensi diri seperti itu ya. Jadi bisa suka olahraga pencaksilat, ikutlah bergabung di perguruan dan akhirnya mengikuti lomba. Suka menulis, akhirnya menerbitkan buku, luar biasa. Oke, baik. Dan harapan Kak Safer nih dari penulisan buku ini apa? Baik, harapan saya dari buku ini kemudian bisa edukasi pada umumnya, bahwa kita bisa memberikan edukasi. Jadi buku ini kemudian pada intinya ya, saya cerita sedikit. Pada intinya kita mengulas komunitas-komunitas sosial, masyarakat sosial yang waktu penelitian itu ada ya biku yang kemudian dia membantu dalam penyelesaian isu-isu perempuan khususnya. Kalau di Yayasan Tapen Bikomi itu lebih ke isu human trafficking dan ada klik literasi. Jadi harapan saya bahwa dengan buku ini mungkin bisa menambah wawasan pembaca. Kalau
Baik. Wah, keren, jadi penasaran nih sama bukunya ya. Ini untung sudah dibawa ya. Ini boleh dikasih tinggal atau mau dibawa lagi? Belum terbit yang lainnya ya. Boleh mungkin kalau teman-teman yang pengen pesan begitu boleh? Boleh, nanti Di mana kira-kira? nanti dicetak baru di Oke, baik. Nanti bisa langsung ke mungkin kontak Kak Safer di mana nih? Instagram? Ya, boleh? bisa Instagram, Facebook atau WA. Facebooknya apa Kak? Facebooknya Saverius juga. Saverius, Ya. namanya Saverius. Pakai X ya? Ya. Saverius pakai V, Saverius. Ya. Nanti teman-teman cari Kak Saverius, pokoknya penerbit buku menolak mundur tentang civil society ya. Di Instagramnya tadi Xavier XX99. Nanti bisa DM Kak Safer di situ kalau pengen berminat dengan bukunya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Oni, harapan dari Kak Oni untuk Kak Safer nih apa nih terkait dengan sudah diterbitkan buku ini? Kalau harapan saya untuk Saudara Safer, bahwa kalau setiap pribadi pasti tidak akan merasa puas. Jadi pada prinsip yang disampaikan ke Safer adalah selalu bersyukur. Maka saya juga menitipkan pesan dan harapan bahwa jangan juga merasa puas dan jangan hanya mensyukuri satu keadaan ini, tetap mensyukuri setiap keadaan yang akan kita alami. Jadi kalau bisa ke depan bisa lagi kita melakukan riset atau seperti apa untuk kita menghasilkan karya-karya yang berikutnya. Oke, siap diajak untuk bekerja bersama ya, melakukan Siap. riset, menerbitkan sebuah buku. Kak Oni juga kita tunggu ya karya-karyanya. Iya. Nanti juga kita bakal bedah khusus nih karya sastra dari Kak Oni. Boleh ya? Boleh sekali. Oke, terima kasih buat kakak berdua sore ini sudah jauh-jauh datang dari Keva Menanu nih untuk hadir di Pro 2 FM Atambua. Mungkin kakak berdua boleh bagi lagi insight positif ya, motivasi untuk teman-teman Pro 2 yang mendengarkan saat ini, bisa mendengarkan dari Atambua, Keva, dan juga Malaka. Ini jadi mungkin kasih semangat buat teman-teman biar mereka juga bisa berprestasi seperti kakak berdua. Silakan Kak Safer dulu mungkin. Baik, mungkin dari saya lebih menekankan soal literasi, karena memang isu literasi ini memang kompleks terjadi, dan memang hari ini kita krisis soal bagaimana kita memang banyak orang membaca, tapi karena di era sekarang ini adanya handphone, maka untuk membaca memang kita sulit untuk menemukan orang-orang yang hobinya membaca, sehingga saya mengajak mungkin anak-anak muda untuk kemudian mulai meskipun satu hari beberapa lembar bacaan kemudian harus dilakukan tiap hari, sehingga kita kemudian menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berpikir kritis. Oke, jadi membaca buku itu banyak manfaat ya. Ya. Betul, apalagi di tengah indeks nilai literasi kita di Indonesia yang minim ya, di peringkat kesekian seperti itu ya. Jadi orang Indonesia harus rajin-rajin baca ya, khususnya baca buku. Atau mungkin Kak Safer berikutnya pengen akhirnya masuk ke dalam dunia digital seperti itu. Jadi menarik dulu nih pembaca lewat digital book seperti itu, kepikiran nggak? Ya, mungkin ke depannya. Ke depan ya. Oke, mungkin karena sekarang mereka rasa buku itu sudah tidak fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Ya, itu mungkin ada ya sekarang kayak e-book, internet book seperti itu. Jadi kayak di mana saja mereka bisa baca nih tulisan Kak Safer ya. Semoga ke depan akan ada nih ya dua versi, jadi physically dan digital seperti itu. Kak Oni mungkin bisa juga memberi semangat untuk teman-teman. Baik, mungkin pesan spirit saya untuk rekan-rekan sekalian, khusus teristimewa untuk anak-anak muda, setiap orang punya potensi diri masing-masing. Pesan saya hanya bilang, temukan apa yang menjadi potensi diri Anda. Ada satu pepatah Latin demikian, ars longa vita brevis est, seni itu panjang, hidup itu pendek. Dari pernyataan sederhana bahasa Latin ini, seni itu panjang, hidup itu pendek, artinya mau menginspirasi bahwa
napas atau kehidupan kita nanti tidak panjang. Tetapi apa yang kita mau tinggalkan supaya orang bisa mengenang kita. Mungkin demikian. Jadi akhirnya saya hanya mau bilang, tetap temukan apa yang menjadi potensi diri, lalu terus berkarya atau mengeksplor apa yang menjadi potensi itu sehingga Anda bisa dikenang atau mendapatkan luaran yang begitu istimewa juga. Terima kasih. Oke, luar biasa. Baik. Nah, ada lagi mungkin yang pengen Kak Safer sampaikan sore ini? Baik, mungkin untuk yang mau saya sampaikan soal terima kasih juga. Karena memang meskipun kita menulis, tetapi ada pihak-pihak lain yang kemudian berkontribusi. Betul. Sehingga lewat kesempatan ini, yang pertama mungkin saya mau berterima kasih kepada Prodi Ilmu Pemerintahan, khususnya dosen-dosen di ilmu pemerintahan. Lebih khusus lagi kepada Bapak Innocent Cohen yang mungkin selama dalam proses penulisan buku, beliau sebagai mentor terbaik, artinya selalu memberi waktu untuk kemudian membimbing. Mungkin juga kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Timur, sehingga dan harapan saya ke depan ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian ikut jejak untuk menulis, artinya tertarik untuk kemudian menulis. Meskipun dari prodi yang berbeda, tetapi kita perlu untuk kemudian apresiasi kalau memang ada yang menulis. Oke, luar biasa. Kak Oni mau tambahkan? Cukup. Oke, ini bahasa sastra beda ya, tadi ada bahasa Latinnya. Baik, luar biasa Kak. Kalau Kak Safer ini jangka dekat atau jangka panjang nanti punya harapan apa secara umumnya untuk Kak Safer ke depan? Untuk kedepannya mungkin harapannya bisa ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Amin. Siapa tahu bisa dapat beasiswa ya. Amin. Oke. Kita doakan yang terbaik saja buat kakak berdua untuk pendidikan dan karir ke depannya. Semoga sukses selalu dan juga kita tunggu karya-karya selanjutnya. Tentunya untuk membangun daerah NTT kita ya. Luar biasa. Oke teman Pro 2, semoga obrolan kita di sore ceria ini bisa menginspirasi kita semua yang mendengarkan, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita ya, untuk sama-sama kita maju bersama untuk berprestasi. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Kakak Safer, Kakak Oni. Oke, dan sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Selamat sore juga teman Pro 2, sampai jumpa di sore ceria edisi berikutnya. See you, bye-bye.